pagi. Dan juga izin menyapa kepada Bapak Ibu serta seluruh Wakil Dekan di lingkungan Universitas Andalas dan juga hadir bersama kita Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Andalas beserta seluruh pengurus dan juga hadir bersama kita Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa di lingkungan Universitas Andalas serta seluruh hadirin para tamu undangan yang sudah hadir melalui aplikasi Zoom pada rangkaian kuliah umum anti korupsi bagi seluruh sivitas akademika Universitas Andalas bersama Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Selamat pagi dan selamat bergabung. Baik Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti bersama kuliah umum anti korupsi bagi seluruh sivitas akademika Universitas Andalas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dengan keynote speech oleh Wakil Ketua KPK Republik Indonesia Bapak Nurul Gufron dan juga paparan materi pemberantasan korupsi oleh Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat yang akan dipimpin oleh Bapak Wawan Wardiana. Dan juga paparan kedua materi kita hari ini akan dimoderatori langsung oleh Bapak Wakil Rektor 3 Universitas Andalas, Bapak Insinyur Insanul Kamil M.Eng Asian Engs PhD. Untuk itu kami undang dan kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada moderator dan juga narasumber kita. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor, Bapak Dekan, Wakil Dekan yang hadir secara offline di Convention Hall ini, juga staf universitas, tendik dan bendahara dan universitas. Kami menyapa juga mahasiswa, unit-unit kemahasiswaan dan pimpinan kemahasiswaan di universitas dan fakultas yang hadir dalam kuliah umum pembekalan pendidikan anti korupsi di Universitas Andalas. Yang kami muliakan, yang kami banggakan, Wakil Ketua KPK, Bapak Nurul Gufron yang hari ini sudah bergabung semua bersama kita secara offline di Convention Hall. Dan juga Bapak Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, Komisi Pemberantasan Korupsi, Bapak Wawan Wardiana. Baiklah, kita mulai seksi kuliah umum ini sama seperti kuliah-kuliah umum yang kita lakukan tentunya di Universitas Andalas. Pertama akan disampaikan keynote speech oleh pembicara kunci kita hari ini, Wakil Ketua KPK Bapak Dr. Nurul Gufron. Dan setelah itu akan dilanjutkan dengan pemaparan materi pemberantasan korupsi oleh Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Bapak Wawan Wardiana. Nah, setelah itu kita punya sesi tanya jawab yang kita atur nanti sedemikian rupa, yang melalui online juga bisa mekanisme chat atau raise hand nanti tolong panitia juga mengkolek semua pertanyaan dan nanti akan kita sampaikan kepada pembicara kunci maupun pemateri kita pada hari ini. Pertama kita persilakan waktu untuk pembicara kunci Bapak Nurul Gufron yang waktunya 20 sampai 20 menit, Pak. Setelah itu oleh Pak Wawan. Silakan Pak Nurul Gufron. Terima kasih Pak Moderator untuk yang kedua kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat untuk yang berada di ruangan ini maupun yang berada di rumah di tempat masing-masing yang menyaksikan acara ini secara daring. Syukur alhamdulillah pada siang yang berbahagia ini KPK hadir di Universitas Unggulan Indonesia, Universitas Andalas,
yang selama ini kami kenal sebagai bagian salah satu perguruan tinggi terpenting di Indonesia. Oleh karena itu kami hadir tentu dengan sebuah semangat untuk berbagi informasi, berbagi peran, dan juga berbagi beban untuk menyelesaikan masalah-masalah bangsa, salah satunya yang menjadi masalah kita semua yaitu korupsi. Mari masuk pada poin pertama, apa sebenarnya yang disebut korupsi? Korupsi tentu di ruangan ini maupun di daring itu tidak semuanya fakultas hukum, sehingga mohon maaf mungkin saya perlu menjelaskan apa yang disebut korupsi ya. Korupsi sesungguhnya secara kasar adalah penyalahgunaan wewenang. Wewenang apa? Wewenangnya bersifat publik. Jadi asumsinya begini, asumsinya kita bersama dari Sabang sampai Merauke menyusun pemerintahan yang disebut negara. Negara itu kemudian memperoleh amanah untuk menyelenggarakan kekuasaan publik. Namanya kekuasaan publik, harapannya diselenggarakan untuk kepentingan bersama. Sehingga orang bersepakat memilih pemimpin, memilih struktur pemerintahan dari presiden sampai desa untuk apa? Untuk menyelenggarakan kepentingan-kepentingan publik. Itu yang pertama. Kemudian setelah kewenangan-kewenangan dikumpulkan dan diberikan untuk diselenggarakan, ngumpulkan dana, uang. Melalui apa? Melalui pajak, melalui retribusi, melalui PNBP dan lain-lain. Ada kekuasaan publik, ada uang publik. Harapannya setiap kebijakan oleh penyelenggara negara dari pusat sampai daerah, harapannya yang pertama dan yang utama adalah untuk kepentingan publik. Tetapi kalau ternyata dalam menyelenggarakan kepentingan publik ada agenda, ada kepentingan di balik penyelenggaraan pemerintahan atau ketenagaan tersebut, itulah yang disebut korup. Pada prinsipnya itu. Saat ini bagaimana diketahui KPK menetapkan dan juga sudah menyidik kasus pajak. Apa kenapa kok kemudian dianggap korup? Karena pajak itu harapannya disedot, ditarik, diwajibkan kepada warga negara, dikumpulkan untuk kepentingan penyelenggaraan negara, kepentingan layanan publik. Tapi faktanya kemudian dikemplang. Pertama, diperas. Apa maksudnya? Wajib pajaknya ditekan dengan kewajiban yang tinggi, kemudian untuk nurunkan ada kong kali kong. Itulah korup. Jadi secara umum disebut korup itu adalah ketika ada wewenang, ada uang, ada layanan publik yang harapannya adil, harapannya fair, mengabdi kepada kepentingan umum, kemudian dilaksanakan secara tidak adil, tidak fair, ada untuk kepentingan pribadi, ada coy di dalamnya. Itulah yang disebut korupsi. Lanjut, Mas. Nah, atau setelahnya dulu. Nah ini, apa dampaknya? Dampaknya akibat korupsi yang terjadi adalah apa? Minimal korupsi itu merusak apa? Merusak sumber daya manusia. Atau yang sebelumnya. Nah, coba yang sebelumnya ini. Betapa tidak banyak jembatan yang harapannya 30 tahun ternyata masih masa perbaikan, masih belum 1 tahun, belum 5 tahun ambruk. Padahal di Padang ini banyak rumah-rumah yang ternyata warisan, bukan hanya warisan Belanda, bahkan warisan kerajaan-kerajaan sebelum masih langgeng, masih kuat. Tapi di masa-masa yang saat ini
Baru 1 tahun jembatan itu ambruk. Rumah sakit rusak. Banyak kemudian pasar ambruk. Itu karena apa kemudian? Karena korup. Karena korup. Impact ikutannya apa? Uang yang harapannya untuk menyelenggarakan pendidikan, menyelenggarakan kesehatan, faktanya kemudian karena banyak dikorup mengakibatkan anak-anak kita, sebagian anak-anak kita tidak mampu mengakses kepada dunia pendidikan sehingga mengakibatkan banyak terlantar, harus mengais dan lain-lain. Lanjut. Ini Ankek 2003 yang kemudian diratifikasi oleh undang-undang kita 2006, setidak-tidaknya dampak ikutan dari korup. Kenapa kemudian korupsi di apa contohnya? Mestinya milih kepala daerah harapannya atas dasar kemampuan dan juga kepercayaan publik, tapi saat ini rusak gara-gara money politik. Money politik adalah bagian dari korupsi. Penegakan hukum, harapannya hukum tegak, adil pada siapapun yang berkebenaran, tapi faktanya hukum rusak gara-gara ada suap dan lain-lainnya. Itu dampak-dampak yang saya kira, nah ini. Saat ini saya hadir di Sumatera Barat, daerah dan kota yang melahirkan para pendiri bangsa kita. Salah satunya adalah Bung Hatta, tokoh yang bukan hanya dikenal sebagai pendiri perintis bangsa Indonesia, tetapi dikenal juga kejujuran dan kesederhanaannya. Kejujuran dan kesederhanaannya. Lanjut. Nah ini, Bung Karno pun sudah mewanti-wanti dari awal. Kalau kita tidak mampu menjaga karakter, padahal karakter ini adalah identitas bangsa, maka bangsa Indonesia saat ini seperti tercerabut. Seakan-akan korupsi, jadi mohon dimaklumi tadi Pak Rektor juga menyinggung, Pak, bagaimana dengan CPI? Dengan apa? Corruption Perception Index, indeks persepsi korupsi di Indonesia. Apa yang terjadi? Tahun 2019 KPK sudah mencapai 40, tapi 2020 kita turun menjadi 37. Turun 3 poin. Apa yang turun itu? Komposit atau elemen yang membangun indeks persepsi korupsi itu ada 9. Tapi kalau mau di klaster lebih sederhana ada 3. Apa itu? Pertama, kemudahan berusaha atau iklim usaha, iklim investasi. Pertanyaannya, apakah ketika berinvestasi atau mau masuk berusaha ke Indonesia masih ada suap atau tidak? Itu ekonomi. Kedua, sektor hukum dan birokrasi. Hukum dan birokrasi. Apakah dalam berhubungan dengan penegak hukum dianggapnya sudah tidak ada suap atau tidak? Yang ketiga, itu indeks demokrasi. 3 komponen ini yang turun itu di 2 sektor, ekonomi dan demokrasi. Kenapa turun? Karena setelah disurvei Pak dari Sabang sampai Merauke, termasuk di dalamnya Sumbar, money politik dalam pilkada itu sudah dianggap biasa dan kemudian mereka menerima semuanya. Pak. Orang milih dapat amplopan isinya 300 sampai 500 ribu, itu bagi masyarakat sudah dianggap biasa. Itu yang mengakibatkan indeks persepsi kita terhadap korupsi dianggap turun dari sisi ekonomi, dari sisi demokrasi. Dari sisi ekonomi itu juga masih merasa walaupun katanya ada PTSP, pelayanan terpadu satu atap untuk mau izin-izin, tapi
semua hal itu sudah harus selesai sebelum masuk ke PTSP, Pak. PTSP-nya di sini. Tapi sebelum masuk ke ruangan PTSP, sudah harus deal. Kalau tidak deal, tidak kunjung selesai juga. Itu faktanya. Karenanya kemudian bangsa Indonesia turun CPI. Dan ini tanggung jawab siapa? KPK paling bertanggung jawab, tapi juga semua elemen bangsa bertanggung jawab. Tidak mungkin KPK kemudian ngurusi pilkada. Nggak mungkin KPK kemudian ngurusi semua pelayanan yang merupakan layanan publik itu. Mau urusan BPJS masih minta KTP, kalau tidak ada kenalan tidak lancar. Mau ngurus KTP, mau ngurus perpanjangan pajak, mau BPKB. Wong kita mau bayar, mau taat pajak saja kemudian harus pakai calo. Ini kan menunjukkan mau taat pajak saja masih pakai calo. Artinya apa? Artinya perizinan ataupun struktur pengelolaan pajak masih butuh banyak hal. Loh, di Indonesia mau taat pajak tapi harus kemudian masih berbirokrasi. Ini yang sekali lagi kami harapkan pemahamannya bahwa inilah faktanya. Faktanya bahwa seakan-akan masyarakat kita semakin permisif. Bukan hanya urusan pilkada, bahkan survei CPI itu juga TI, Transparansi Internasional, juga mensurvei kepada orang tua, maksudnya orang tua siswa. Juga ditanya, apakah Anda menerima atau menganggap biasa bingkisan kepada orang tua, pada guru? Ternyata 80% ibu-ibu, ini tidak mensurvei bapak-bapak, ini ibu-ibu orang tua, nganggap biasa memberi sesuatu kepada gurunya. Padahal ini menunjukkan bahwa masyarakat kita semakin permisif untuk memberikan gratifikasi untuk mendapat perlakuan khusus bagi anak-anaknya. Ini, kalau faktanya seperti ini, Pak, mohon maaf, insersi mata kuliah, insersi kemudian di semua mata kuliah itu tidak cukup. Tidak cukup. Oleh karena itu, mari sekali lagi KPK hadir saat ini dengan 3 prime mover, penindakan, pencegahan, dan juga pendidikan. Harapannya mampu bekerja sama untuk kemudian menyadarkan bahwa korupsi itu sudah menjadi biasa di Indonesia. Seakan-akan dianggap culture. Padahal karakter kita tidak begitu. Gitu. Itu yang mari kita bongkar ini. Selama begitu, Pak, KPK sampai kapanpun tidak akan mampu mengatasi masalah ini. Apa penyebab asalnya ini? Selain tadi karakter yang sudah terbangun dan menjadi kebiasaan, juga adalah karena struktur politik kita. Karena selama ini dunia politik kita untuk jadi gubernur misalnya. Lihat pilkada kemarin, Pak, mudah-mudahan Prof. Yuliandri sudah ada datanya. Kalau di kabupaten atau wali kota di Sumatera Barat kira-kira cukup 50 M? Tidak cukup, Pak. Coba pengat politik, kira-kira kalau di Sumbar untuk jadi bupati berapa M, Pak? Bupati 10-15. Kalau gubernur, Pak? 30-40. Itu operasional untuk apa? Untuk nembak pada hari H. Ada 3 komponen untuk biaya politik, Pak. Pertama, saya orang biasa untuk dicalonkan butuh mahar, Pak. Kenapa? Katanya orang parpol, ke toilet aja bayar, Pak. Apalagi Anda mau didorong jadi calon, katanya. Berapa rata-rata? Ya tidak kurang, kalau biasanya kalau kemarin dihitungnya per anggota DPR. Nah, umumnya adalah 300 juta. Tapi itu secara umum. Tapi kalau memang misalnya saya didukung oleh parpol X, tapi dia nggak cukup, saya hanya 8 misalnya, butuhnya 10. Walaupun dari beliau itu parpolnya dukung 2, bisa jadi harganya tidak kemudian jadi 300 karena
penggenap. Nah, karena kalau tidak ya sudah saya jual ke parpol lain gitu, bisa mahal. 300 per kepala. Anggap maharnya antara 1 sampai 2 M. Kemudian saksi. Kalau tidak diamankan Pak, walaupun sudah kampanye kemana-mana dapat, dicuri Pak. Biaya saksi. Kemudian apa? Biaya untuk nembaki Pak. Karena apa? Untuk menggerakkan masyarakat saja untuk datang ke TPS, ngapain datang-datang berat-berat panas-panas katanya. Untuk gerakkan saja duit. Kemudian untuk nyobloskan juga perlu dikawal, ada TS-nya. Itu semua mengakibatkan apa? Biaya politiknya tinggi. Sehingga ketika duduk siapapun yang menang. Ketika yang duduk yang menang, berpikirnya apa? Saya harus mengembalikan dalam tempo maksimal 3 tahun. 3 tahun kelamaan masih. Kalau bisa 2 tahun, kalau bisa 1 tahun. Kenapa? Tahun berikutnya untuk biaya yang akan datang. Itu yang menang Pak. Duduk sudah niatnya mengembalikan. Kalau mengembalikan dari mana? Gajinya berapa? Gajinya kalah ke rektor Pak Bupati itu Pak. Gajinya kalah ke rektor. Tapi yang lain-lain yang lebih banyak. Sehingga mengakibatkan apa? Kalau cuma mengkalikan gaji per bulan kali 5 tahun nggak cukup. Maka yang diperjualbelikan apa? Kalau punya SDA, ada hutan-hutannya dijual, ada batu-baranya dijual, tidak ada itu SDM. Kamu mau mutasi kemana? Mau ke kota? Biaya. Kamu naik pangkat? Biaya. PBJ, mau bikin sekolah, mau bikin rumah sakit, semuanya ada persentasenya. Paling rendah 5%, biasanya antara 5 sampai 15% ke kepala daerah. Kalau sudah begitu Pak, sesungguhnya KPK tinggal duduk di tiap kabupaten, mau tangkap tiap hari bisa Pak. Tapi kami tidak akan begitu. Sampai kapan kita akan hanya memanen koruptor? Kita harus akhiri ini. Harus akhiri ini. Tidak bisa kita begini terus. Oleh karenanya itu, salah satu yang poin penting adalah dunia pendidikan. Dunia pendidikan. Walaupun dunia pendidikan karena Pak Yuliandri, Pak, wilayah kami Pak, paling di kelas ke mahasiswa-mahasiswa kami Pak. Paling kemudian ke webinar, paling ke koran. Kalau tidak didengar oleh pemilik parpol bagaimana? Itu iya juga. Tapi yang penting minimal dari diri kita dulu untuk tidak ikut-ikutan. Parpol kami sudah mendekati Pak, supaya sistem pemilu, sistem pilkada itu supaya ada perbaikan. Karena kalau tidak, sekali lagi, bahkan saya ngomong, ya saya sudah setidaknya ada 3 parpol, di depannya 3 parpol, saya mengatakan begini, sistem parpol yang seperti ini sesungguhnya sedang menjebak dan menjerumuskan Anda pada jurang koruptor. Dan kalau sudah jatuh ke korupsi, kemudian hanya kucing-kucingan apakah akan ditangkap KPK, kepolisian atau kejaksaan. Hanya soal waktu dan soal kelihayan. Setelah koruptor, setelah korupsi, kira-kira mampu nggak menghilangkan jejaknya? Mampu kemudian bikin layer-layer supaya tidak ketangkap. Itu hanya soal itu. Hanya soal itu. Oleh karena itu sekali lagi, kami urusan ke parpol, urusan ke penindakan kami lakukan di Jakarta. Tapi saat ini kami di Sumbar, kami di Andalas, ingin mari kita sama-sama membangun generasi bangsa yang berkarakter. Generasi bangsa yang berkarakter. Dengan cara apa? Sekali lagi, pendidikannya tidak hanya kemudian mencetak mahasiswa-mahasiswa yang menjadi sarjana-sarjana yang knowledge-nya tinggi, tidak hanya skill-nya terampil tinggi, tapi hatinya memiliki empati pada rakyat Indonesia. Sadar bahwa memang pekerjaan untuk kehidupan di dunia, gitu. Tapi dunia tidak segala-galanya. Dunia bukan akhir semuanya. Nah, itu yang supaya ada empatinya, ada kesadarannya bahwa kita ini bernegara Pancasila gitu. Tapi kan saat ini seperti Pancasila itu, guru Garuda pastinya hanya sebagai nyanyian burung Garuda, hanya dinyatakan pada saat upacara, tapi sila-silanya sila yang sudah kering dan mati dalam kehidupan ini, termasuk dalam dunia pendidikan. Itu yang kami gugah.
Kami berharap Pak Rektor dengan segenap jajaran menggerakkan dan sadar bahwa kita ini ingin mencetak generasi bangsa yang tinggi ilmunya, terampil, tapi juga hatinya kepada bangsanya dan juga yakin bahwa kehidupannya itu akan dipertanggungjawabkan kelak di dunia maupun di akhirat gitu. Di dunia di hadapannya KPK, di hadapannya hakim, di akhirat nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang menjadi pengantar kami. Mudah-mudahan sekali lagi saya yakin kami tidak perlu menggugah dan bagaimana cara teknisnya UNAN untuk memerankan bagaimana kemudian alumni-alumninya untuk kemudian menjadi bagian dari generasi bangsa, generasi emas bangsa. Saya kadang kalau kuliah begini, ibu-ibu, saya tanya ke mahasiswa, kamu punya pacar belum? Punya, Pak. Kamu punya pacar tidak? Tidak gitu. Lantas saya tanya, kalau kamu pacarmu mau yang mana? Pinternya selangit, terampilnya mahir, tapi selingkuhan gitu. Tapi playboy gitu. Oh enggak Pak, gitu. Itu sama dengan ini. Kalau walaupun kemudian sudah pinter tapi tidak jujur, buat apa? Maka jujur itu penting. Paling penting. Pinter juga penting. Tapi kalau diperhadapkan yang satu jujur, yang satu pinter, mending jujur. Walaupun hanya anteng di rumah katanya. Saya kira begitu yang dapat kami sebagai pengantar, sebagai keynote. Nanti detailnya Pak Wawan akan lebih mendetailkan. Intinya sekali lagi mari kita didik generasi bangsa kita yang otaknya cemerlang, tangannya terampil, tapi hatinya berintegritas. Hatinya jujur, hatinya amanah, hatinya bertanggung jawab. Itu yang kami harapkan dalam proses pendidikan, baik pendidikan pengajaran, baik penelitian maupun pengabdian pada masyarakat. Saya kembalikan ke moderator, mudah-mudahan itu bisa menjadi pemicu dan bisa kita jadikan diskusi bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, kita kasih aplaus buat pembicara kunci kita, Bapak Nurul Gufron, Wakil Ketua KPK. Jadi tantangannya adalah, kalau saya ambil satu kalimat saja, mohon maaf Pak Nurul, KPK sedang menantang Universitas Andalas sebenarnya menjadi motor penggerak. Motor penggerak apa? Kalau kita rangkum tadi, motor penggerak untuk generasi emas bangsa. Bangsa ini harus segera diselamatkan. Itu tergantung generasi mudanya. Dan generasi mudanya itu adalah generasi yang akhirnya menempatkan kejujuran di kasta tertinggi dari pribadinya. Setelah itu kejujurannya, integritasnya, amanahnya, dan tanggung jawabnya yang didukung oleh pengetahuan, keterampilan, maupun kecakapan lain yang dimiliki oleh alumni Universitas Andalas. Saya kira itu poin penting yang diberikan oleh Bapak Nurul Gufron tadi. Terima kasih banyak Pak. Kita akan masuk sesi kedua. Ini pemaparan materi pemberantasan korupsi oleh Bapak Wawan Wardiana, Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK. Aturan mainnya sama Pak, 25 sampai 30 menit Pak. Setelah itu kita akan coba buka sesi pertanyaan. Silakan Pak. Membeli pinang di pasar Jumat, depan pasar ada tukang las. Jawab salamnya sudah semangat, tapi mudah-mudahan ikhlas. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Salata wassalaman daimaini mutalajimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Rabbi sahri sadri wa yassiril amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Pak Rektor, Bapak Wakil Ketua KPK, para dekan, para wakil rektor, mohon maaf,
para dekan, wakil dekan, para struktural, para dosen dan mahasiswa yang ada di rumah masing-masing atau mungkin berkumpul di suatu tempat, asal jangan berkerumun. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi, bahwasanya alhamdulillah wa syukurillah kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Walaupun sementara beberapa rekan kita, mungkin keluarga kita masih menjalani isolasi mandiri, atau bahkan mungkin ada yang di rumah sakit. Mudah-mudahan segera Allah angkat musibah yang telah ditimpakannya, dan mudah-mudahan juga musibah COVID-19 ini menjadi kifarat bagi kita semua. Bapak dan Ibu sekalian, tadi ada beberapa hal yang sudah disampaikan oleh Pak Gufron. Saya ingin sedikit saja menambahkan beberapa hal terkait yang berkaitan dengan dunia pendidikan kita. Next. Ada paparannya ya. Sambil menunggu. Pendidikan itu sebagaimana kita pahami, itu mulai dari kandungan. Kandungan ibu itu sudah mulai pendidikan. Sampai kapan? Ya sampai kita masih menghirup udara. Begitu kita selesai menghirup udara, ya udah nggak ada pendidikan lagi gitu di sini. Jadi kalau dari jenjang pendidikan, saya katakan pendidikan itu dari mulai PAUD sampai orang yang mau MAUD kan gitu ya. Dari orang PAUD sampai orang yang mau MAUD kan gitu ya. Anak-anak TK, PAUD gitu kan, sampai kita semua sebelum MAUD ya kita masih berhak mendapatkan pendidikan, entah apapun juga pendidikannya, gitu kan sedianya. Sedangkan khusus untuk anti korupsi, apakah ada kekhususannya? Enggak juga, sama saja gitu di sini. Jadi pendidikan yang harus didapatkan itu di sini bagi kita semua. Tadi mulai dari PAUD kita masuk, itu teman-teman dari KPK khususnya di bidang pendidikan dan peran serta masyarakat yang ada di kedeputian kami, itu masuk ke jejaring pendidikan. Bukan jenjang pendidikan lagi, tapi jejaring pendidikan. Artinya, kalau jenjang pendidikan kita ada yang pendidikan dasar, menengah, tinggi. Itu jenjang pendidikan. Begitu bicara jejaring pendidikan, atau kalau kita berbicara di sebuah sekolah saja, berarti di situ ada anak sekolahnya, ada gurunya, ada kepala sekolahnya, ada komite sekolahnya, dan ada lingkungan yang membentuk sekolah tersebut. Maka kami masuknya ke jejaring di situ. Sehingga bagaimana tata kelola sekolah itu dilakukan. Jadi kalau tadi Pak Gufron, jangan hanya pendidikan anti korupsi, betul. Kalau hanya pendidikan anti korupsi saja, siswa, mahasiswa nanti hanya mengejar angka, nilai. Tapi esensi dari pendidikan itu sendiri tidak didapatkan. Oleh sebab itu, di dalam jejaring pendidikan kita ingin masuk selain dengan insersi ataupun mata kuliah yang khusus, tapi kita ingin juga implementasinya seperti apa. Bagaimana pengelolaan di sekolah tersebut, keuangannya, bagaimana manajemen yang lainnya, bagaimana peran komite sekolah di dalam mengelola sekolah tersebut. Bagaimana transparansinya, bagaimana akuntabilitas. Nah itu juga akan kita potret, kita akan lihat. Supaya tidak hanya administratif pendidikan itu dilakukan, tapi substansinya tidak ada. Itu. Next. Nah, Bapak lihat di sini. Ini mungkin sering kita lihat ya di media ya. Rompi oranye ini ya. Seringkali kita lihat di sini. Tapi ini hanya untuk dipandang saja, Pak. Hanya sebagai gambaran saja. Kalau di TV suka ada don't try at home. Tidak perlu dicoba gitu. Apalagi dipakai gitu kan ya. Jangan pernah mau mencoba. Jangan pernah mau memakai.
Jadi ini hanya sekedar pajangan saja, hanya mengingatkan kita bahwa ada rompi oranye yang seringkali kita lihat di media. Tapi bukan untuk dicoba, bahkan bukan untuk digunakan oleh kita. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan itu tidak terjadi pada kita maupun pada kolega dan keluarga kita. Next. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita berbicara tadi tindak pidana korupsi, maka ada yang motret, Pak. Ada yang menilai, ada yang motret. Baik tingkat lokal maupun tingkat global, tingkat dunia. Tingkat dunia itu dipotret oleh Transparansi Internasional, TII. Di Indonesia ada TII-nya, gitu kan. Yang keluar setiap tahun namanya IPK, Indeks Persepsi Korupsi. Mau tidak mau, diakui atau tidak diakui, ya itu keluar angkanya gitu di situ. Dan kita nggak mau dipotret juga tetap aja dipotret kan gitu ya sini. Kita mau potret, saya nggak mau dipotret, ya tetap aja dipotret sama dia gitu kan ya. Artinya apa? Dia memotret negara-negara yang ada di dunia ini bahwa persepsi korupsi di negara ini seperti apa. Next. Tahun yang lalu Pak, nilai kita 40. Sebelumnya 38. Sebelumnya 37. Terus gitu kan ya. Kalau kita lihat sebenarnya statistik bagus, kita sudah meningkat. Dan kebiasaan orang Indonesia Pak, atau orang Jawa mengatakan alon-alon asal kelakon gitu kan. Naiknya biasa-biasa aja Pak, 2, 1, 2. Kalau yang lain kan Malaysia itu kadang-kadang 55 itu. Tahun depannya 45 itu kan. Naik lagi 50 lagi, naik 56 lagi, turun lagi gitu kan. Kalau kita tenang gitu kan, alon-alon asal kelakon gitu. Ya naik terus, tapi ya lama kapan kita dapat 80-nya ya gitu ya. Bahkan harapan itu agak sedikit pupus, begitu tahun yang lalu 2020 keluar angkanya 37. Sebelumnya 40, keluar 37. Kenapa? Next. Ini Pak, ada 9 surveyor yang melakukan potret tadi Pak ke Indonesia, bahwa hasil potretnya Indonesia itu seperti ini. Dan kalau orang menyatakan bahwa oh kalau namanya indeks persepsi korupsi berarti itu urusan KPK gitu kan sih dia ini. Namanya juga Komisi Pemberantasan Korupsi. Berarti indeks ini dianggapnya nilai yang menilai tindak tanduk KPK. Ternyata tidak Pak itu sini. KPK masuk ke beberapa hal. Yang lainnya belum tentu KPK. Yang menunjukkan nilai IPK kita turun kemarin, salah satunya adalah bahwa ternyata masih banyak di Indonesia ini dipersepsikan bahwa tadi Pak, bisnis dengan pemerintah izin, ya harus nyuap, harus ngasih. Kalau nggak ngasih, ya nggak jalan gitu di sini. Proses demokrasi kita kemarin Pilkada 2020, kemudian sebelumnya, gitu kan setia ini, itu juga dipotret oleh mereka dan itu dianggap turun. Pelaksanaan seperti itu masih meningkat pelaksanaannya sehingga nilainya turun gitu di situ ya. Korupsi di Pilkada tadi Pak Gufron mengatakan seperti itu. Belum lagi ke legislatif, belum lagi teman-teman yang ingin mencalonkan di tempat-tempat di tempat yang tertentu di sini. Nah ini yang mengakibatkan nilai-nilai yang kita turun. Kalau boleh mengatakan Pak, KPK apa kerjanya? Salah satunya di World Justice Project di situ Pak. Kemarin 21, sekarang naik 23. Teman-teman di kepolisian mungkin di kejaksaan juga sama. Artinya penegakan hukum sudah mulai kelihatan dari 21 naik 23. Tapi itu tidak bisa mendongkrak juga karena yang lainnya turun drastis juga gitu kan. Kebijakan-kebijakan pemerintah kemarin pada saat pandemi gitu kan sini ya ini. Yang fokus pada ekonomi dan kesehatan, ternyata orang luar dengan potret ini mengatakan bahwa boleh saja ekonomi kesehatan ditingkatkan gitu kan sini, tapi integritasnya gimana tuh? Pengadaan barang dan jasanya kayak apa tuh? Ternyata korupsinya masih ada tuh. Runtuh langsung Pak. Kebijakan-kebijakan seperti yang dianggap oleh kita relaksasi tadi, dipotret oleh mereka turun di situ. Jadi sekali lagi, IPK itu potret untuk kita semua.
Dan itu hasil kerja kita semua, bukan hanya KPK, bukan hanya kepolisian, dan walaupun namanya indeks persepsi korupsi. Gitu kan, ya. Next. Kalau berbicara di depan para akademisi ini, saya nggak boleh asbun, Pak. Jadi harus pakai data-data semua, gitu kan, ya. Jadi saya keluarin data-data aja yang ada. Ini next. Ini GCB, Global Corruption Barometer. Dia melakukan sama, survei juga. 4 tahun sekali kalau ini. Terakhir 2020 ininya. Hasil potret dia, Pak, selain IPK tadi, ada GCI tadi, itu yang transaksi tadi, Pak, ngasih untuk izin, untuk mendapatkan sesuatu, memperlancar sesuatu. Itu hanya 25%, Pak. Dia ngasih karena diminta. Kalau Bapak mengurus sesuatu, diminta, hanya 25% orang ngasih karena diminta. Selebihnya tanpa diminta, Pak. Saya mah ikhlas nih, Pak, ngasih gitu kan ya ini. Sebagai ucapan terima kasih, Bapak membuat surat izin apalah gitu kan ya ini. Kemudian izinnya sudah keluar, gratis ya gratis, orang dia tugasnya dia melakukan itu gitu kan ya. Tapi ada rasa Bapak, masa nggak ngasih sesuatu sih, ini surat udah keluar gitu kan. Ngasih, Pak ini Pak sebagai uang terima kasihnya atau untuk rokok, apalah namanya, untuk bensin lah. Nggak diminta loh Pak. Yang 25% ngasih itu diminta. Selebihnya berarti 73%, 75% itu nggak diminta. Dia ikhlas ngasih. Ini yang lebih parah Pak. Kalau yang diminta ngasih, ya namanya diminta kan gitu, nggak ngasih gimana ya. Ini yang lebih parah adalah tidak diminta ngasih. Sebagai ucapan terima kasih. Dan ini tugas kita yang sulit sebetulnya di sini. Gitu ya. Karena sesungguhnya tidak diberi pun ya dia tugasnya sudah seperti itu. Tapi kita biasanya seperti ini. Next, ada potret yang lain lagi. Ini survei persepsi, survei perilaku anti korupsi oleh BPS. BPS juga motret sama. BPS melihatnya dua hal. Yang pertama adalah pengalaman, yang kedua adalah persepsi. Kalau pengalaman berarti diri sendiri, yang kedua persepsi melihat orang lain. Mirip Pak, hasilnya mirip gitu di sini. Jadi dari bagi pengalaman bagus tuh nilainya sudah 3,91, artinya kalau ditanya ini nilainya 1 sampai 5 gitu kan ya ini. Jadi makin 5 itu makin bagus. Artinya pengalaman saya yang 3,91 di situ itu kalau ditanya oleh BPS, apakah Anda pernah memberikan sesuatu? Enggak, saya enggak pernah. Itu kan ya ini. Artinya sudah bagus tuh. Itu kan ya ini. Pengalaman sudah bagus. Tapi persepsi orang masih 3,68. Artinya yang satu ditanya enggak ngasih, tapi yang satu ditanya kira-kira di sini ada enggak yang suka ngasih-ngasih? Pasti Pak kalau di sini. Persepsi ya. Artinya boleh saja kita ditanya, ya namanya juga orang ya Pak ya, kalau ditanya pasti ngakunya yang bagus-bagus kan gitu kan, kalau ditanya gitu kan ya ini. Apakah Bapak masih menerima sesuatu, misalnya gitu kan ya, kalau Bapak melaksanakan tugas, lalu ada yang memberikan sesuatu, Bapak sudah nolak atau nerima? Ya saya tolak lah gitu kan ya, itu pengalaman Pak. Ini. Tapi orang lain yang melihat, gitu kan ini, Bapak pernah melihat nggak, atau menurut Bapak di instansi ini, kira-kira seperti apa? Apakah masih terjadi pemberian atau penerimaan sesuatu? Iyalah Pak, orang saya juga pasti, saya juga gini, lihat atau apalah, persepsi. Gitu kan ya. Jadi persepsi masih melihat seperti itu. Dan dari SPAK juga dilihat di situ Pak. 73% memberi tidak keberatan. Dengan alasan tadi Pak, ucapan terima kasih, masa sih nggak ngasih sama sekali gitu kan ya, ini kasihan dia itu udah melakukan tugasnya. Ya emang tugasnya begitu, dan sudah digaji, diberi tunjangan itu. Tapi karena tadi kebiasaan kita. Mohon maaf tadi mungkin disinggung di sekolah-sekolah ya. Sebagai pembimbing, saya juga mantan dosen Pak. Sebagai pembimbing, biasanya nih mahasiswa, bukan mahasiswanya, orang tuanya biasanya gitu kan, karena terbiasa dari SD, SMP gitu kan ya, sampai mahasiswa pun orang tuanya yang ribut. Kamu udah ngasih apa nak sama pembimbing kamu? Gitu kan si dia ini. Atau kalau misalkan anaknya, kok nggak bimbingan? Udah 2 kali Bu, ditolak terus. Pembimbingnya alasannya macam-macam.
Jangan-jangan kamu belum ngasih sesuatu pada dosenmu. Hal-hal seperti itu keluar gitu kan dari orang tua seperti itu. Dan hasil survei sekali lagi, 73% tidak keberatan. Itu yang beratnya Pak. Berat bagi saya sebagai deputi pendidikan gitu kan. Dan kita semua gitu sebagai masyarakat gitu kan. Bagaimana menghilangkan yang seperti ini. Next. Ini lewat tadi Pak Gufron sudah. Next. 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 Ini Pak. Terbukti bahwa apa yang terjadi di KPK sendiri, bahwa 80% kasus-kasus yang ditangani oleh KPK itu adalah suap menyuap. Artinya ada yang memberi, ada yang menerima, ada yang memberi, ada yang menerima. Berbicara memberi dan menerima kalau ditangani oleh KPK, berarti ada penyelenggara negara yang menerimanya, ada pihak lain yang memberikannya. Pihak lain biasanya yang berkepentingan dengan bisnis, dengan izin dan lain-lain, ya orang swasta gitu di sini. Sehingga kalau kita lihat jumlah masyarakat, jumlah swasta itu jauh lebih besar gitu. 308 sedangkan yang lainnya cuma sedikit gitu di sini. Yang paling besar swastanya gitu. Jadi yang diingatkan oleh KPK sekarang bukan hanya penyelenggara negara tadi, tapi juga masyarakatnya gitu sih. Karena tadi dengan 2 survei sebelumnya pun masyarakat merasa tidak keberatan memberi sesuatu gitu kan ya. Diminta ataupun tidak diminta ya kasih aja biar lancar, biar ini menjadi tugas kita. Next. Dan kita sangat sedih Pak. Para koruptor itu berhasil meregenerasi. Membuat regenerasi. Apa dia ada trainingnya ya atau ada pelatihannya gitu ya ini ya. Sehingga koruptor-koruptor ini yang muda-muda udah mulai muncul sekarang. Anak-anak muda, Gayus itu usia 30-an dulu, golongan 3A. Coba bayangin Pak, golongan 3A Gayus sudah bisa korupsi ratusan miliar gitu kan dia. Belum lagi Nazarudin, anak-anak muda semua Pak. Berikutnya muncul lagi Hanang dan seterusnya dan seterusnya. Anak-anak muda semua. Artinya di satu sisi regenerasi terhadap korupsi berhasil, gitu kan, sedia ini. Di satu sisi kita yang anti korupsi apa, gitu. Masa diem aja, kan gitu sih. Bahkan kalau Bapak dan Ibu sekalian, sekarang fenomena korupsinya udah dari mulai tadi, Pak. Kemudian dengan rekan sejawat, bahkan sekarang masuk ke lingkungan kecil, keluarga. Ada yang Bapak dengan anaknya, mungkin Bapak pernah tahu ya, yang korupsi Al-Quran ya, Bapak dan anaknya. Ada juga yang bapak dengan istrinya, suami dan istrinya. Atau bahkan ada yang suami dan istri-istrinya, gitu kan. Karena istrinya lebih satu kan, jadi suami dan istri-istrinya kan gitu ya. Keberhasilan mereka Pak, di dalam melakukan tindak pidana korupsi, regenerasinya berhasil gitu. Nah, terus kita diam aja gitu, sebagai orang yang anti korupsi. Padahal kita membiarkan orang melakukan kejahatan, itu juga kita sudah dosa Pak, gitu kan dia ini. Melihat tetangga kita, melihat teman kita melakukan hal yang tindak pidana korupsi, kita diam aja gitu kan, pura-pura gak tahu. Itu dosa juga Pak, membiarkan orang melakukan itu. Karena kita ditugaskan orang Muslim terutama amar ma'ruf nahi mungkar kan gitu kan. Jangan hanya mengajak saja, tapi juga kalau melihat dolim ya kita juga harus berani gitu di situ. Jadi keberhasilan mereka terhadap lingkungan kecil Pak. Padahal harapannya next. Sebelumnya. Ya, sebelumnya. Next. Nah, terus yang muda tadi, koruptor muda itu. Padahal tadi sekali lagi harapannya adalah bahwa kita kepada anak-anak muda itu sangat tinggi. Gitu ya ini. Next lagi. Ini. Kita tahu bahwa pejabat-pejabat sekarang Pak, di pusat maupun daerah, itu sudah anak-anak muda Pak. Orang sudah 21 tahun, artinya sudah keluar dari sekolah di sini, di wisuda, besok daftar jadi legislatif bisa. Usia 21 tahun udah bisa jadi anggota legislatif. Mau jadi pilkada, ikut pilkada bisa tuh.
Mau jadi gubernur minimal 30 tahun. Anggota DPRD 21 tahun, bupati 25 tahun. Artinya S1 di sini pengalaman 2 tahun, 3 tahun sudah bisa tuh jadi bupati atau wali kota. Sehingga harapan kita pada anak-anak muda itu sangat tinggi. Dan ini bisa dibentuk apakah secara formal di sekolah kita ini atau informal di keluarga minimal. Sehingga bapak-bapak nih, mohon maaf nih, di rumah Pak, yang paling gampang nih, apakah keluarga kita sudah menganut anti korupsi enggak ya? Anti korupsi itu minimal 2 hal, terkait dengan transparansi dan akuntabilitas, pertanggungjawaban. Gimana caranya? Gampang Pak. Bapak punya uang 100.000 itu, simpan aja di meja. Meja makan misalnya, atau meja tamu, simpan aja di sana. Atau meja yang atau ruangan yang sering orang hilir mudik di situ, simpan aja di situ. 100.000 aja lah, jangan gede-gede Pak. Tunggu 5 menit, tunggu 10 menit, tunggu 1 jam. Hilang, uang itu nggak ada, itu yang 100.000. Kita tunggu. Ada nggak penjelasan di keluarga kita, siapa yang pakai 100.000 itu? Ada nggak pertanggungjawabannya? Siapa yang pakai, ada kembaliannya enggak gitu di situ. Kalau keluarga kita yang anti korupsi Pak tadi, pasti beberapa waktu kemudian ada anak kita, ada istri kita atau pembantu kita atau siapapun yang ada di rumah akan deklarasi. Tadi uang ini punya siapa ya? Saya butuh untuk beli gas misalnya gitu kan. Ini kembaliannya ada segini. Deklarasi. Ada pertanggungjawaban. Kalau itu terjadi, berarti keluarga kita aman Pak. Sudah keluarga anti korupsi. Dengan adanya peraturan dari Menristek tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Rektor, beberapa perguruan tinggi itu sudah mengimplementasikannya. Kalau saya dengar tadi di UNAN juga sudah mengimplementasikan. Sebelumnya ini ada sebelumnya. Jadi boleh saja kalau memang berkenan itu disimpan di dalam mata kuliah. Boleh mata kuliahnya, mata kuliah yang pilihan boleh, mata kuliah wajib monggo, tergantung dari perguruan tingginya. Cuman memang kalau dalam bentuk mata kuliah berarti kan harus disiapkan siapa pengampunya gitu kan di sini untuk melaksanakan ini. Nah, teman-teman di KPK, khususnya di kedeputian kami, dosen-dosen yang akan mengampu mata kuliah anti korupsi ini biasanya ada TOT, Training of Trainer, gitu ya ini. Pada guru-guru atau dosen-dosen yang akan mengampu mata kuliah ini ada TOT-nya. Jadi saya lebih senang sering melakukan TOT daripada OTT, Pak ya. Betul nggak? UNAN mendingan ikut TOT mendingan OTT. Mendingan TOT ya Bu ya. Dengan kami. Kalau TOT ketemu saya, gitu kan ya ini. Dosen, guru, atau siapapun juga yang mau mengampu mata kuliah, mata pelajaran, ataupun hanya menginsersi saja, gitu kan ya. Wah nggak mungkin kita nambah mata kuliah, nggak mungkin kita, karena itu udah penuh Pak. Mahasiswa nanti pusing lagi, gitu kan ya ini. Silakan. Apakah dalam bentuk insersi, gitu kan. Kalau mata kuliah apapun juga pasti bisa diinsersikan, gitu kan ya ini. Orang teknik emang bisa Pak gitu kan? Ya bisa saja dihubung-hubungkan dengan penugasan-penugasan terhadap anti korupsinya seperti apa. Tadi dihubungkan dengan nilai atau 9 nilai anti korupsi tadi gitu kan ya. Bagaimana kejujuran, bagaimana peduli, itu silakan saja tinggal kreativitas dari dosen maupun gurunya. Jadi dosen, guru yang mau menjadi pengampu atau mau menginsersi di mata kuliah atau pelajaran anti korupsi tadi, gitu kan, setia ini, nanti kami ikutkan dalam bentuk TOT, Training of Trainer, gitu kan, setia ini. Kemudian selain itu, kan kalau di perguruan tinggi ada tridharma perguruan tinggi ya, ada pendidikan, ada penelitian, ada pengabdian masyarakat. Dalam pendidikan tadi, pengajaran boleh saja dalam bentuk beberapa mata kuliah. Ini next ada beberapa contoh buku-buku materi pendidikan anti korupsi juga, gitu kan, setia ini ada. Jadi pendidikan anti korupsi
dimulai pengenalan orientasi mahasiswa baru masuk, biasanya ada kuliah-kuliah umum anti korupsi, lalu di masa perkuliahan ada beberapa mata kuliah atau insersi, pembekalan pada saat yudisium atau wisuda, gitu kan sini ya. Karena kalau hanya mata kuliah di MKDU di awal, di semester 1, terus semester 2 sampai semester 7-nya lupa dia terhadap anti korupsi. Jadi ada insersi-insersi, terakhir sebelum dia keluar, masuk ke dunia kerja, dibekali lagi dengan kuliah umum kepada mahasiswa yang akan keluar dari sekolah ini masuk ke dunia pekerja, diingatkan kembali gitu di sini. Di penelitian anti korupsi boleh saja nanti riset-riset bentuk skripsi, tesis atau disertasi di sini dihubungkan dengan anti korupsi atau melakukan kajian-kajian, riset-riset. Di sini sudah ada pusat kajian anti korupsinya. Kemudian juga tata kelola kampus di sini seperti apa? Di sini. Kalau Bapak dan Ibu punya, saya nggak tahu kalau di sini punya SPI-nya nggak gitu, Satuan Pengawas Internalnya. Nah, itu kan bisa ditingkatkan juga, gitu kan sini ini. Kami punya juga yang namanya PAK, Penyuluh Anti Korupsi, sertifikasi penyuluh anti korupsi, itu SKKNI-nya sudah keluar. Atau ahli pembangun integritas. Kalau untuk SPI, mungkin jadi ahli pembangun integritas. Ada sertifikasinya di kami. Itu bisa, gitu kan ya. Atau sebagai penyuluh anti korupsi juga bisa, gitu kan ya ini. Lalu di beberapa tempat melakukan tematik untuk KKN. Kuliah kerja nyatanya tematik yang berhubungan dengan anti korupsi. Itu juga ada beberapa tempat, gitu kan sini. Next. Ini buku-buku yang kami punya, Pak. Saya tanya ke tim saya, ke UNAN udah dikasih belum? Udah, Pak, udah dikirim katanya. Saya pikir belum dikirim, ternyata sudah dikirim ke sini. Dan itu nanti kita bisa perbanyak lagi kalau memang diperlukan. Ini buku-buku, bahan-bahan untuk dosen atau bukan mahasiswa juga silahkan, gitu kan, untuk bahan bacaan, menambahkan wawasan, gitu kan, kreativitas, bagaimana menumbuhkan nilai-nilai anti korupsi di lingkungan perguruan tinggi. Next. Ini juga berbagai penelitian, silahkan di publikasi, apalagi dosen biasanya membutuhkan untuk publikasi. Kami punya jurnal integritas. Tahun ini, awal tahun kemarin sudah keluar hasil akreditasinya Sinta 2. Alhamdulillah. Jadi Bapak dan Ibu juga bisa menulis di jurnal kami, jurnal integritas, gitu kan ya. Dan Sinta 2, gitu kan ya. Pengennya Sinta 1, ternyata dapat Sinta 2. Ini silahkan bisa juga digunakan oleh Bapak dosen, bekerja sama dengan mahasiswa, silahkan untuk membuat tulisan-tulisan hasil risetnya. Next. Ini tadi kita dorong supaya Bapak dan Ibu bisa mengisi jurnal-jurnal tersebut. Next. Ini beberapa contoh pengabdian masyarakat, gitu kan, di beberapa daerah yang tematik dihubungkan dengan nilai-nilai anti korupsi. Next, ada juga beberapa universitas mengeluarkan kebijakan terkait dengan alumninya. Jadi bukan hanya tadi pada saat dia datang ke sini sebagai mahasiswa baru, selama dia kuliah itu dijaga juga dengan insersi mata kuliahnya dengan anti korupsi. Pada saat dia mau keluar juga dibekali lagi dengan dunia pekerjaan yang anti korupsi. Setelah bekerja pun universitas masih terus ngejaga gitu. Ada beberapa perguruan tinggi melakukan ini. Kata UNPAD, kata rektornya, UNPAD akan coret nama alumni yang melakukan tindak pidana korupsi. Tiap alumni BINUS yang terjerat kasus korupsi secara resmi BINUS akan mencabut gelarnya. Apapun alasannya, nyontek, drop out langsung. Itu kebijakan dari BINUS misalnya kayak gitu ya. Apapun alasannya nyontek langsung drop out gitu ya sini. UII terlibat korupsi dan narkoba bakal cabut ijazah alumninya. Ini kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh para rektornya di universitas masing-masing. Tadi untuk menjaga tadi integritas mahasiswanya dari mulai masuk selama kuliah mau keluar sampai setelah keluar pun itu masih dijaga, gitu kan sini. Dengan cara seperti ini, kebijakan ini ya berharap alumni juga hati-hati kan gitu kan untuk melakukan sesuatu. Terakhir,
harapan kami tentunya kepada akademisi di perguruan tinggi sebagai pusat inovasi nantinya akan keluar riset-riset yang terkait dengan anti korupsi khususnya. Kemudian Bapak dan Ibu sebagai expert di masing-masing bidang itu nanti berharap menjadi pool of expert. Karena KPK itu bukan hanya berhubungan dengan Bapak dan Ibu yang latar belakang bidang hukum, enggak Pak itu. Saya sebelumnya di Litbang Pak, di Direktorat Litbang, itu kan sini ya. Saat melakukan riset-riset di Litbang di saya di KPK itu berbagai masuk ke berbagai sektor Pak. Bukan hanya anti korupsinya, tapi teknisnya juga kita masuk. Nah orang KPK nggak tahu teknisnya. Nah biasanya kita bekerja sama dengan akademisi, dengan pakar-pakar di bidangnya, gitu kan sini. Kita bicara misalkan sumber daya alam, siapa yang tahu masalah sumber daya alam ya, lihat perguruan tinggi yang ada sumber daya alamnya siapa. Siapa profesornya di situ, siapa doktornya di situ yang paham dengan ini. Nanti kita berbicara lagi masalah energi, misalnya gitu kan ya ini. Energi baru dan terbarukan. Siapa yang paham dengan ini? Siapa yang paham dengan ini? Dan expert ini mayoritas adalah dari akademisi. Gitu kan. Harapannya nanti ke depan seperti itu. Jadi pusat pengajaran anti korupsi dan tentunya mahasiswanya menjadi mahasiswa yang bergerak menjadi pusat pergerakan anti korupsi. Gitu kan sini ini. Kemudian sebagai kedeputian yang membawahi juga peran serta masyarakat, harapannya tentu ke depan peran serta masyarakat itu juga bisa ditingkatkan. KPK bisa begini bukan hanya kerja dari teman-teman KPK saja, tapi sebetulnya adalah peran serta masyarakat. Kadang-kadang Bapak mungkin melihatnya di televisi, tiba-tiba KPK menangkap bupati yang ada di daerah mana gitu ya. Dari kota itu masih naik speedboat 2 jam, dari speedboat masih naik darat lagi 4 jam gitu kan. Kok KPK bisa ya? Padahal KPK di Jakarta kan gitu sih. Itu Pak, peran serta masyarakat. Sampai ujung Indonesia mereka berperan serta melaporkan kepada KPK. Kalau betul kita telusuri, dapat Pak. Sampai di ujung di sana gitu kan sini. Itu semua bukan hanya kerja KPK, semua peran serta masyarakat gitu kan sini. Oleh sebab itu tentunya harapannya Bapak dan Ibu termasuk mahasiswa yang ada di rumah itu bisa berperan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, gitu kan sini. Dan terakhir, kunci pencegahan korupsi tentunya adalah jangan sampai menjadi pelaku dan jangan juga mau menjadi korban dari tindak pidana korupsi di sini. Itu saja dari saya. Sebagai penutup, saya ingin memberikan pantun lagi. Ke Padang naik pesawat, bawa koper penuh terisi. Harus selalu mengingatkan rekan sejawat, jangan sampai terlibat tindak pidana korupsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinnya sekali lagi kita beri aplaus untuk kedua pembicara kita pagi ini. Bapak Ibu sekalian, kita sudah sangat dicerahkan pada pagi sampai siang ini. Saya tidak memperpanjang suasananya. Kita masuk ke sesi akhir ini. Sesi akhirnya adalah mungkin ada pertanyaan. Ada dua mazhab ini yang kita pakai. Satu yang ikut secara luring di ruangan ini. Yang kedua adalah yang ikut secara daring atau online. Yang sudah kita kantongi. Ada pertanyaan yang menarik untuk Pak Wakil Ketua dan Pak Deputi. Saya ingin ke yang dalam ruangan dulu, silakan Bapak Ibu. Prof. Nusirwan, pertanyaan silakan Prof. Nusirwan. Direktur Pasca Sarjana. Silakan Prof. Baik, terima kasih Pak WR3. Saya tadi tengok-tengok kok nggak ada yang nanya ya, coba tanya. Baik, yang saya hormat Pak Rektor, Pak Wakil Ketua KPK dan Pak Deputi,
Bapak dan Ibu Dekan, staf Tendik Universitas Andalas yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebetulnya mendengar kuliah-kuliah umum yang korupsi ini dua perasaan, Pak. Perasaan senang dan gemas, Pak. Perasaan senangnya adalah karena hal-hal seperti ini terus dilakukan. Di UNAN ini bukan yang pertama, tadi juga sudah sering, dan juga semenjak kepemimpinan KPK sebelum-sebelumnya juga sering. Kemudian berarti kita terus konsisten mendapatkan ilmu dan informasi-informasi update tentang korupsi di Indonesia. Yang mengemaskan adalah kita di pendidikan tinggi selalu mendapatkan ini, tapi di kenyataan kita mendapatkan yang lain. Jadi kita disuruh untuk tidak korupsi dengan melalui pendidikan, tetapi di dunia praktis, semua Bapak pasti sudah tahu, adalah contoh yang antagonis dari kita. Yang sudah menerima Hatta Award misalnya, korupsi. Yang penegak hukum, biangnya penegak hukum, korupsi. Ya, semua kita tahu itu. Itu yang menggemaskan, Pak. Jadi ini seperti dua dunia yang berbeda. Jadi saya kira perlu ada analisis, koneksi antara realitas seperti itu dengan yang kita di perguruan tinggi habis-habisan mengajar mahasiswa untuk tidak korupsi ini, gitu ya. Jadi kita seperti melepas anak ayam tidak punya induk, karena ternyata induknya adalah induk preman setelah keluar dari perguruan tinggi. Saya pikir ini perlu dibuat sebuah kajian yang komprehensif. Jadi jangan seolah-olah, mohon maaf, KPK capek-capek mendidik kita perguruan tinggi, didiklah mahasiswa tidak korupsi, tapi ketika di luar seolah-olah itu tidak ada gunanya. Tapi saya yakin ada gunanya, tapi inilah sebuah fakta kompleksitas korupsi di Indonesia. Menurut saya seperti itu. Bukan korupsi sebuah hal yang positivistik, Pak. Menurut saya, dan bentuk Bapak KPK dari pendidikan tinggi tahu bahwa urusan korupsi bukan urusan satu hal penyebab yang lain, tidak, sangat banyak. Saya ingin menambahkan bahwa misalnya lulusan kami, mungkin Bapak kenal Nanang Farid Sam, itu adalah orang yang lama juga kerja di KPK, dan itu lulusan kita UNAN, Pak. Dan dia sudah mencontohkan hal yang sangat baik. Terlepas dari persoalan yang ada di dalam. Tapi paling tidak pendidikan tinggi UNAN pun sudah bisa masuk di dalam sarang anti pemberantasan korupsi. Paling tidak pendidikan kita sudah mampu untuk menelurkan itu. Nah, ada satu hal yang menurut saya tambahan yang perlu dipikirkan adalah nilai profesionalisme, Pak. Menurut saya ini yang membuat hancur pendidikan tinggi dan juga pendidikan di tingkat paling bawah. Profesionalisme saya sederhanakan adalah bekerja berdasarkan profesinya. Tidak lebih dari itu. Tapi kita semua tahu bahwa yang terjadi adalah semua orang bekerja di luar profesinya. Contoh konkret adalah dagang pengaruh, trade of influence. Itu contoh orang yang nggak profesional. Dia anggota lembaga tinggi, tapi dia ngurusi perusahaan. Dia mau mempengaruhi seperti itu. Itu yang paling tinggi. Di pendidikan tinggi juga, yang tadi digambarkan guru dapat itu contoh tidak profesional. Dia tidak bekerja di profesinya. Terus yang paling menyedihkan sebetulnya adalah bagi saya, ini saya pribadi nih Pak, ini pendapat pribadi Pak Rektor, mohon maaf, adalah penerimaan masuk perguruan tinggi Pak. Itu kan ada dua jalur Pak, S6PTN dan SBMPTN dan Mandiri. Itu saya kira sampai detik ini di seluruh Indonesia adalah orang yang bisa masuk, memasukkan anaknya adalah minta tolong. Kalaupun perguruan tingginya tak menerima, tapi upaya untuk minta menolong ada. Saya pribadi sudah lama berprinsip ini zolim Pak. Bukan lagi soal korupsi, tapi sudah lebih jahat dari korupsi, zolim. Misal gini, ada anak, kita tentu punya kuota Pak. Kuota kita katakanlah 30 orang.
sudah ada rankingnya. Teman kita minta tolong. Ini anak udah 30 blind evaluation udah masuk nih 30. Datang teman kita, tolong dong. Tentu kita tolong. Kalau kita, karena teman dekat misalnya seperti itu. Yang 30 ini kan kita buang satu orang, Pak. Itu ada hak orang anak yang sudah masuk, kita usir, Pak. Meskipun kita tidak kenal orangnya. Itu zolim, Pak. Saya paling tidak mau seperti itu. Maka siapapun keluarga saya, siapapun, saya nggak mau minta tolong. Itu zolim, Pak. Nah itu masih berlaku sebenarnya. Jadi kalau kita masih melakukan itu, siapapun kita, menurut kita sudah lebih jahat dari korupsi. Dan itu sudah biang korupsi luar biasa. Dan itu masih terjadi, Pak. Lalu alam, di Yunan tidak ada seperti itu. Tapi kalau masih ada, ini jangan. Ini tidak profesional namanya. Nah ini menurut saya juga contoh, di SD juga gitu, SMP juga gitu. Masuk SMP sudah jelas ada kuota 10% untuk rayon, di luar rayon 90% di luar. Karena dekat dengan kepala sekolah, yang 10 rayon ini udah terima 20 orang, geser 20 orang. Itu luar biasa. Dan itu sudah menjadi kebiasaan kita. Jadi masalahnya sudah seperti itu. Nah menurut saya ini nilai profesional. Kalau profesional itu kuncinya adalah iya, tidak. Ini kerjaan saya, ya bisa bantu, tapi kalau bukan saya, bukan enggak. Nah ini yang belum, Pak. Sampai menurut saya, ke Jakarta pun kita, perguruan tinggi ini, mendapatkan bantuan di pusat, itu juga enggak profesional. Siapa yang bisa menjuluk kalau orang Minang, Pak? Bisa dekat dengan orang pusat. Dagang pengaruh orang pusat yang bisa memutar pengaruhnya kepada pejabat lain untuk tolong dia, itu juga tidak profesional. Dan itu menurut saya korupsi besar, Pak. Jadi rumah atau perahu kita itu perahu korupsi. Nah bisa nggak pemerintah atau mungkin melalui KPK juga mengajari para menteri juga tidak dagang pengaruh pada menteri yang lain. Karena bidangnya tidak. Kenyataannya menurut kita sama-sama tahu, Pak. Siapa yang orang bupati yang bisa dekat dengan pejabat yang bukan urusannya, seperti itu. Saya pernah dapat pengalaman pribadi, Pak. Waktu itu saya bidding jadi Dirjen Kebudayaan, Pak. Tahun 2015 sudah kisah lama. Jadi saya punya, ya karena masih pengaruh ya Pak ya, pengaruh tidak profesional saya juga teman saya. Saya minta tolong. Bapak sudah tahu lah kalau untuk level itu level politiknya tinggi ya Pak. Jadi saya masuk ke semua jeli untuk minta bisa nggak? Menurut informasi waktu itu saya masuk 3 besar. Sudah tinggal dari menteri kirim ke presiden. Jadi waktu sudah itu saya ditelepon, udah hubungi ini enggak, udah hubungi itu enggak. Sudah, saya coba hubungi Pak. Lalu saya hubungi ada teman saya di satu partai di Jakarta, kawan dekat saya. 2, dia bilang sama saya, mohon maaf, karena saya dulu lahir besar Jakarta, kuliah di Jakarta, dia bilang, Wan, lu gua bantu, tapi 2 nih, gua bantu sebagai teman, atau bantu teman bener, gitu Pak. Lu mau pilih mana katanya? Ya tuh teman bener dong. Oke lah, kalau teman bener gue bantu. Ya emang dibantu Pak, tapi nggak sukses. Yang Dirjen Kebudayaan itulah yang sekarang, itulah dia yang menang. Usut punya usut salah betul. Salah itu saya baru tahu Pak, kategori teman bener tuh beda Pak. Kalau teman itu mesti ada tambahannya. Saya nggak punya uang untuk itu. Tapi saya pikirannya polos seperti itu. Temen bener dong, lu kan temen gua. Rupanya temen bener ini yang tolong seadanya. Seadanya dia bisa. Nggak sampai kalau orang main tinju itu nggak sampai di jab, di hook gitu nggak gitu. Senggol-senggol dikit aja. Udah, nggak berhasil. Katakanlah, tapi saya sih yakin bahwa itu soal rezeki ya Pak ya. Nasib, rezeki itu semua di tangan Tuhan. Tapi itu hanya contoh praktis saja bahwa kita di Indonesia ini tidak profesional. Apapun Pak. Jadi
profesionalitas dalam hal pendidikan anti korupsinya di kampus dan juga fakta yang terjadi di luar kampus. Saya rasa cukup yang disampaikan Prof. Nusirwan. Ini ditujukan sedikit lagi Pak, sedikit lagi. Saya mau kasih contoh saja Pak. Saya bukannya mau, kalau orang Minang mengapik daun kunyit gitu Pak. Itu mau sombong tuh enggak. Saya yakin salah satu ciri membangun nilai anti korupsi itu kan adalah proses. Mungkin Pak PK saya usulkan, adakan beasiswa Pak. Anak-anak Indonesia untuk merasakan kuliah di negara yang anti korupsinya rendah. Gimana rasanya kuliah yang tidak nyontek, yang tidak main kong-kalengkong dengan pembimbingnya atau apa, yang juga merasakan tentang kejujuran di dalam melakukan pendidikan Pak. Minta ke sekolahlah di Singapura, kasih beasiswa gitu. Pulang itu rasanya beda Pak. Di kuliah di negara yang tidak mengenal korupsi di dalam pendidikan. Berikan beasiswa ke situ Pak. Saya usul seperti itu. Ya, jadi yang kedua Ya, tadi. terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menyeleksi anak bangsa ini juga mendapatkan kesempatan kuliah ini, ada juga usulan untuk diberikan beasiswa oleh KPK. Itu mungkin clear Prof. Ya. Silahkan Pak Darul Dufan dan mungkin Pak Wawan. Silahkan Pak. Saya masih ada kesempatan pertanyaan dari online Pak, dari mahasiswa kita. Menunggu dulu apa saya tanggapi dulu? Oke. Pertama, kami banyak pengalaman Prof dan sepakat bahwa ada dua dunia yang seakan-akan kita paradoks gitu ya, antara ketika dunia kampus sampai kemudian di praktek. Profesor tadi menggambarkan misalnya contohnya di Prof. Nusirwan Effendi, jadi menceritakan misalnya sampai setengah, ya sebenarnya akan bicara begini, mungkin kami bosan Pak, gitu, mendapatkan kuliah-kuliah anti korupsi seperti ini. Sebenarnya di hati kami pun, bahkan Pak begini, Bapak tadi mencontohkan sudah dapat Hatta Award, bahkan kami untuk yang terakhir kami tangkap, salah satu menteri Kemensos, kami hadir, kami diundang Pak. Kami diundang ceramah begini sebelum bansos ini. Kami hadir, saya sendiri yang melakukan sosialisasi anti korupsi, bahkan kemudian pada saat pelaksanaan ketua itu turut menyebarkan, kami melakukan sidak, dan tim kami, karena bansos ini triliunan besar, sehingga sangat besar, sehingga kami menurunkan tim Satgas untuk kemudian mendampingi. Kan ini kan ada beberapa periode, ada 6 kali. 1-2 tim kami masih mendampingi dan dibolehkan gitu masuk. Tapi ketika sudah ke-4, ke-5 dan ke-6 akhirnya kami sudah mulai ditinggalkan. Nah, akhirnya ya sudah, karena memang tupoksinya kami tinggalkan, itu bulan Juli. Baru kemudian kami dapat info di bulan Agustus, September untuk yang akan datang, ini akan begini-begini Pak. Maka kemudian di November akhir, tanggal 4 Desember, November akhir kami sudah melakukan tapping, 4 Desember kami tangkap. Artinya, ya kita hampir putus asa dan juga bosan melakukan hal seperti ini. Tetapi semangat ini tidak boleh kita pupus, bahwa harapan itu masih ada, bahwa itu harus kita besarkan. Kalau kemudian karena kebosanan kita tidak mampu melakukannya, tambah bisa ya jadinya akan seperti apa gitu Bang. Itu yang mohon kemudian kalau sekelas UNAN, saya berharap tidak akan bosan untuk membina mahasiswanya, mencetak generasi-generasi yang tetap profesional sebagaimana diharapkan oleh Prof. Nusirwan tadi. Itu satu hal. Kami sepakat bahwa kita masih menemui dua hal yang paradoks itu.
Kedua, bicara implementasi misalnya di rekrutmen mahasiswa baru. Perlu dipahami ya, karena kebetulan bukan hanya sebagai wakil KPK ini, karena saya juga dekan, Pak, mantan dekan. Di kami itu, kalau kami kemudian lepas secara objektif benar kepada publik untuk bersaing, faktanya pendidikan SLA yang mau ke perguruan tinggi itu faktanya tidak rata. Kalau kemudian masyarakat, mohon maaf, di pelosok-pelosok negeri yang akses, yang fasilitas dan gurunya tidak sama, kemudian dipersamakan untuk masuk ke perguruan tinggi dengan yang di kota-kota besar, itu kita juga tidak adil. Oleh karena itu, maka ada banyak macam kan, ada tes tulis, ada pengelulusan prestasi, ada juga kemudian afirmasi. Ya mohon maaf, afirmasi itu penting dan perlu, Pak. Kalau kemudian kita dalam kondisi seperti ini kita lepas pertarungan bebas, maka mohon maaf, teman-teman, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang dari Papua tidak akan kemudian bisa mengakses perguruan tinggi, Pak. Nah itu yang kemudian yang penting sekali lagi tetap misalnya 100. Yang jelas porsinya porsi yang jelas. Misalnya tes tulisnya 50%, prestasi 20%, afirmasi 30%. Kalau kemudian masih mau ada titip-titipan untuk bina lingkungan, karena nggak mungkin juga profesornya di sini, dosennya ngajarnya di sini. Kok kemudian anaknya tidak mampu kita di sini? Bagaimana caranya? Ya bina lingkungan itu. Tetapi tidak boleh kemudian sebagaimana saya sepakat Prof. Nusirwan tadi mengatakan dolim ini kalau kemudian dari 100 untuk memasukkan anak dosen profesor kemudian mengurangkan dari itu dolim. Tapi kalau menambahkan yang 100 tetap 100, maka kalau ada titipan tapi tetap ada batasannya, dikasih di bawah 100 itu, di luar itu. Tapi kalau yang sudah 100 kemudian untuk memasukkan teman kita, sejawat kita itu dikeluarkan, itu dolim, Pak. Itu saya sepakat untuk itu dolim. Yang penting motifnya, ketentuannya jelas. Yang tidak boleh itu kemudian yang atas nama afirmasi, atas nama bina lingkungan itu kemudian dijual. Nah, kalau berjual belikan, jelas itu penyalahgunaan, itu penyelewengan. Nah, tapi kalau memang benar ini untuk siapa? Karena faktanya kemudian bina lingkungan misalnya, mohon maaf kadang ya tanya ke Pak Rektor, saya yakin Pak Rektor ditelepon gubernur, ditelepon kemudian Kapolda begitu. Kalau memang memungkinkan secara aturan silakan gitu. Tapi asalkan tidak boleh kemudian demi teleponnya gubernur, orang yang sudah jelas masuk kemudian dikeluarkan untuk ngisi kursinya. Itu yang tidak boleh. Saya sepakat tentang itu. Jadi apa yang Bapak sampaikan tadi misalnya perguruan tinggi untuk dapat proyek ini harus dekat dengan kementerian. Bukan hanya perguruan tinggi, Pak. Yang kami banyak tangkap itu salah satunya adalah bupati, gubernur. Untuk apa? Untuk dapat apa? Untuk dapat alokasi khusus, Pak. Lobbynya kemana? Lobbynya ke Kementerian Keuangan dan ke Komisi Anggaran, Pak, Banggar. Nah, yang begini-begini sekali lagi, memang faktanya suap menyuap itu bupati yang banyak kami tangkap salah satunya bupati itu bukan menerima, tapi memberi. Memberi kepada siapa? Kepada anggota dewan dan Kementerian Keuangan supaya dapat porsi DAK itu. Nah, salah satunya saat ini DAK itu rekomnya dari Pak Wawan pada saat Litbang adalah salah satunya. Mestinya DAK itu ditautkan pada prestasinya. Salah satunya prestasinya dalam tata kelola dan pencegahan korupsi. Itu salah satu yang telah kami berikan masukan. Jadi memang faktanya saat ini, Pak, yaitu itu menunjukkan bahwa mestinya layanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan itu equal, itu adil, itu fair. Siapapun yang memenuhi ketentuan dan syarat masuk, tidak memenuhi ketentuan dan syarat tidak masuk begitu. Tapi kadang kita yaitu kadang ya dari bawah pingin dapat maka kemudian ya sudahlah atur gitu. Pokoknya saya pingin dapat entah misalnya potong 5% nggak apa-apa lah, 10% nggak apa-apa. Gitu. Itu yang dari bawah pingin dapat, Pak.
Tapi sebaliknya Pak, yang dari atas kadang juga begitu. Sudah ketentuan dan syarat dipenuhi, di atas belum bisa ini, belum bisa. Nah, dua hal itu sama-sama. Jadi termasuk juga Bapak mengatakan ada yang sudah nerima hatta uwad dan lain-lain. Ini masih prosesnya sebenarnya belum selesai di kami sidik ya. Tapi yang perlu dapat kami sampaikan bahwa ada motif memang korup itu karena keserakahan. Sudah cukup tapi ingin serakah, ingin nambah. Tapi ada yang juga memang karena tuntutan politik elektoral, Pak. Politik elektoral itu nggak punya duit. Tapi untuk menjaga konstituennya, maksudnya Bupati sudah jadi nih ya. Bukan akan jadi, Pak. Sudah jadi. Tapi mohon maaf, mau puasa, mau tidak korup, tapi dia harus kemudian, mohon maaf, ormas-ormas, masjid, gereja, pondok pesantren, kadang kemudian minta-minta. Kalau kemudian tidak diberi, ya sudah. Dulu pada saat ingin jadi bupati, minta dukungan ke saya, datang ke pondok saya. Kalau sudah jadi nggak mau ya wes, tahun depan tahun akan datang tidak akan dipilih lagi. Begitu. Ini fenomena Pak. Untuk merawat itu kemudian akhirnya nerima dan atau memperjualbelikan, tapi memang untuk lembaga-lembaga itu. Maka kami pun saat ini mohon maaf juga bukan hanya ke UNAN kami Pak. Kami datang ke ormas-ormas, ke NU, ke Muhammadiyah, ke pondok-pondok pesantren, ke lembaga-lembaga pengajian Pak, ke takmir-takmir masjid gitu. Bahwa tolong kemudian jangan bebani para kepala daerah itu dengan beban-beban yang memang tidak logis gitu. Kalau memang Anda minta bantuan, ya penuhi ketentuan pembantuan itu. Kalau memang dapat, ya nggak apa-apa dapat. Tapi kalau kemudian minta privilege untuk dapat bantuan-bantuan, itu sesungguhnya setengah kita mendorong beliau-beliau yang sebenarnya memang bagus, gitu. Tapi akhirnya demi politik elektoral untuk menjaga konstituennya, akhirnya jatuh juga. Itu yang terjadi, yang mohon kami menjelaskan seperti ini supaya sekali lagi UNAN tetap tidak jemu, tidak bosan, tidak putus harapan. Kalau UNAN putus harapan, KPK akan bekerja sama dengan siapa lagi? Oleh karena itu, jaga semangat, karena semangat yang besar tapi tidak bertahan lama itu juga sia-sia. Mari kita sama-sama rawat semangat ini untuk kita tetap sama-sama ingin Indonesia bebas korupsi. Mulai dari dunia pendidikan, Pak Wawan tadi menyampaikan, mulai dari keluarga, mulai dari diri sendiri. Mudah-mudahan sekali lagi kita bisa tetap menjaga semangat itu. Saya kembalikan. Terima kasih Pak Gufron. Ini ada pertanyaan dari mahasiswa. Pertama adalah dari Vini Febrianti, mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian. Dekannya sebelah saya nih Pak. Pertanyaan ditujukan kepada Bapak Gufron, bahwa seperti yang Bapak paparkan dengan baik tadi, korupsi di Indonesia itu sudah biasa. Bahkan dijadikan kultur malah. Seperti yang kita tahu dari tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas, itu kita dituntut untuk bisa mengetahui dan mengingat pahlawan-pahlawan di Indonesia, orang-orang bersejarah dalam kemerdekaan Indonesia, seperti yang tadi ditampilkan. Seperti yang diajarkan di pelajaran pendidikan kewargaan, sejarah yang dimana nama-nama pahlawan itu bahkan diabadikan dalam buku. Kenapa hal yang sama tidak dilakukan juga terhadap pelaku korupsi di Indonesia? Wah, ini luar biasa mahasiswanya. Kenapa yang diingat itu hanya orang-orang bersejarah yang memajukan dan memerdekakan bangsa ini? Kenapa tidak dituntut juga untuk mengingat pelaku-pelaku korup yang bahkan setelah melakukan korupsi hilang saja. Sehingga di sini sanksi sosialnya tidak ada seperti yang kita tahu, sanksi hukum dan sanksi sosial bagi pelaku korupsi. Rasanya belum terlalu keras. Menurut saya tidak ada kejeraan bagi pelaku korupsi di Indonesia setelah itu. Ada juga dari Ahsanufikin, nanti saya minta Bapak Gufron dan Pak Awan menggabung saja. Dari mahasiswa kita jurusan FISIP, ada irisan dengan yang 34 ini. Ahsanul Zikri, mahasiswa jurusan Administrasi Publik FISIP. Saya ingin bertanya kepada Bapak, apa indikator sederhana
sesuatu dikatakan sebagai tindak pidana korupsi. Bagaimana langkah kita sebagai mahasiswa mencegah korupsi dari diri sendiri dan lingkungan keluarga, seperti yang Bapak sampaikan, Pak Wawan tadi menyampaikan ini, dan birokrasi kampus. Sebagai organisatoris kampus misalnya, bagaimana menyusun dan mengimplementasikan program kerja yang akuntabel dan transparan, Pak. Mohon maaf dan terima kasih banyak, Pak. Ini beririsan dengan mahasiswa kita, Teza Kusuma, mahasiswa Fakultas Ekonomi, Presiden mahasiswa UNAN, yang juga menyampaikan saat ini UNAN akan berstatus PTNBA, artinya sudah mendapatkan otonomi dalam mengatur keuangan. Sekiranya ada hal yang menjadi sorotan, yaitu keterlibatan mahasiswa dalam mengawal kebijakan-kebijakan yang diambil oleh kampus. Nah, bagaimana seharusnya transparansi, akuntabilitas dan pengelolaan kebijakan-kebijakan kampus itu juga apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Terakhir, Kartini Yahya, mahasiswa jurusan hukum. Saya ingin bertanya, Pak, perihal korupsi yang dilakukan oleh pejabat seperti gubernur, bupati, dan lain-lain. Seperti yang juga Bapak sampaikan, yang dilatar belakangi oleh biaya yang mahal untuk menduduki jabatan tertentu, seperti mahar dalam partai politik. Pertanyaan saya, Pak, bagaimana cara supaya korupsi yang dilatar belakangi untuk mengembalikan modal awal pejabat tersebut? Terima kasih, Pak. Jawabannya saya bagi Nurul Gufron, Pak Wawan, tapi setelah menjawab terakhir, Pak, tolong closing statement 1,5 menit, Pak. Dan Pak Wawan setelah itu saya kasih juga untuk menjawab sebagian pertanyaan yang diadres ke Bapak, dan 1,5 menit terakhir untuk menutup dengan closing statement, Pak. Dan itu pertanda berakhirnya kuliah umum kita pada hari ini, Pak. Sebelum saya kembalikan kepada Rektor tadi. Silakan, Pak Nurul Gufron. Terima kasih, saya berbagi ke Pak Wawan. Pak Wawan ini sebelum deputi juga sebelumnya adalah litbang, berkaitan dengan pertanyaan yang ketiga, bagaimana Pak mengatasi korupsi karena proses pilkada yang mahal karena ada biaya politik, mahar dan lain-lain yang dianggap menjadi pemicu. Saya kira ini lebih baik Pak Wawan pernah melakukan kajian, termasuk juga rekomendasi kita kepada undang-undang pemilu, kepada sistem keparpolan dan juga pendanaan. Saya kira itu Pak Wawan dulu, kami persilahkan Pak Wawan. Baik, terima kasih. Tadi beberapa hal yang terkait dengan bagaimana mulai dengan diri sendiri, kemudian lingkungan terkecil. Ya menurut saya nilai-nilai tadi ya, nilai-nilai anti korupsi itu coba diimplementasikan saja dari diri sendiri. Susah amat, banyak amat, pohon ada 9 tadi ya, jupe mandi, tangkar sebedil gitu. 1 aja, jujur, itu aja. Kalau kebiasaan Bapak dan Ibu di rumah, apalagi sekarang WFA ya, sering yang WFH gitu. Begitu ada yang ngebel, kasih tahu, mama lagi tidur. Kalau tidur kok bisa ngomong gitu kan ya. Itu hal sepele sebetulnya. Tapi itu yang membuat anak menjadi tidak jujur. Karena dari kita sendiri. Kasih tahu, mama lagi tidur. Kalau anak cerdas, Bu, kok tidur bisa ngomong gitu kan, kok gitu dia. Atau nanti pas ketamunya, kata mama lagi tidur. Jadi yang paling dari 9 nilai tadi itu 1 aja Pak, jujur, itu aja 1. Makanya KPK tagline-nya 1 aja dulu, berani jujur hebat, itu aja. Ya ini, dimulai dari diri sendiri, keluarga, kemudian lingkungan-lingkungan yang lainnya. Integritas tadi, salah satunya jujur tadi, itu sama dengan iman kita Pak. Saya ini di Kedeputian Pendidikan dan Masyarakat, salah satunya adalah melakukan sosialisasi dan kampanye, sama dengan para kiai-kiai itu, yang tiap hari ngomong di depan gitu kan,
Mau didengar mau enggak, pokoknya saya ngomong aja gitu, biarin aja. Dengan harapan suatu saat masuk ke dalam hatinya. Sekarang mungkin masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Suatu saat saya ngomong lagi, masuk telinga kanan, nggak keluar telinga kiri itu. Nggak tahu kemana itu kan. Suatu saat lagi, masuk ke dalam hatinya. Itu yang kami harapkan. Itu kan ya. Dan sekali lagi, iman itu seperti kita Pak. Naik, tiba-tiba turun. Gitu kan sini ya. Lagi enak-enak naik. Bulan Ramadan tuh kita naik gitu kan ya ini ya. Suatu saat turun lagi. Gimana supaya tidak turun? Ya lingkungan kita sendiri yang kita buat gitu sini. Kalau hanya mengandalkan, mohon maaf Pak, kalau mengandalkan seminggu sekali Jumatan, ya nggak dapat apa-apa juga gitu. Habis Jumatan keluar ya selesai gitu. Apalagi kita Jumatan di sini mah nggak benar. Kenapa? Gak ada ceramahnya, gak ada khotbahnya, gitu kan ya. Gak ada istirahatnya, tiba-tiba salam pembuka langsung doa. Gitu. Padahal selama itu dia tidur. Jadi dia nggak tahu ada ceramah Pak, nggak ada khotbah karena begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tidur. Begitu bangun lagi sudah berdoa. Wah masjid ini nggak benar, padahal dia tidur. Nah artinya apa yang diharapkan dari seminggu sekali tadi? Kalau kita sendiri di rumah, di lingkungan kerja, tidak menjaga keimanan tadi. Sama Pak, integritas juga demikian. Saya kasih satu contoh Pak. Saya pernah di Korsubgah juga. Pagi hari saya meeting dengan Bupati, dengan pimpinan DPRD. Saya berbicara diskusi mengenai pengelolaan anggaran daerah. Diskusi gini, bagaimana koordinasi, kolaborasi di antara mereka, supaya ini semua untuk kemaslahatan masyarakat. Itu kan. Anggaran-anggaran itu seperti apa? Selesai Pak, jam 11:30 selesai gitu. Kemudian dia nanya ke saya, Pak Wan langsung pulang ke Jakarta? Insya Allah Pak. Pesawat jam berapa Pak? Pesawat jam 2, saya bilang. Kalau jam 2 berarti nyampe Jakarta jam berapa Pak? Ya 2 jam lah, jam 4 selesai. Jam 4 ya Pak. Kalau nyampe rumahnya berapa itu? Paling telat maghrib udah nyampe Pak, saya bilang. Atau mungkin sebelum maghrib saya udah di rumah. Oh iya Pak. Selesai Bu. Begitu saya pulang, jam 2 saya pulang kan. Pulang, ini. Habis maghrib Bu, ditangkap sama teman saya. KPK yang sebelahnya gitu kan ya, teman saya yang sebelahnya. Ditangkap Bu. Pagi-pagi kita bicara bagaimana kolaborasi mereka, bagaimana menjaga integritas untuk tadi APBD tadi. Pagi-pagi saya masih bicara dengan mereka Bu. Sore harinya ditangkap sama teman saya yang lain, dari KPK yang lain gitu kan sih dia. Ngapain dia sih bilang saya tadi pagi-pagi masih basah gitu kan sini. Anggapan mereka Bu, Pak Wan pulang jam berapa? Kan pertanyaannya gitu tadi. Pesawat jam 2. Nyampe Jakarta 2 jam, jam 4 udah nyampe Jakarta. Nyampe rumah belum maghrib juga udah nyampe. Oh berarti kalau gitu habis maghrib aman kita. Itu perkiraannya itu. Habis maghrib aman kita. Maka transaksi tadi Bu, pemberian uang tadi dari Bupati kepada anggota DPRD-nya tadi dilakukan setelah maghrib. Dengan harapan Pak Wan udah nyampe rumah gitu kan. Emangnya KPK cuma saya sendiri gitu. Teman-teman saya yang lain kan lagi di situ juga gitu kan situ ya ini. Justru saya sebagai orang pencegahan gitu kan situ ya, datang ke sana itu memberitahukan sebaiknya begini. Kolaborasi baik antara DPRD dengan pimpinan eksekutif. Semuanya untuk kemaslahatan masyarakat kan umat gitu di sini. Jadi depan kami sih ya bagus Pak, memang harus begitu Pak. Iya ya betul. Seperti tadi Pak Gubernur tanyakan. Emang Pak Menterinya nggak pernah ketemu kita? Berapa kali kok ketemu kita? Berdampingan kita omongin itu dan seterusnya. Tadi menjaga integritas tadi. Sedikit celah aja langsung kena itu kan situ ya. Seperti itu ya ini. Jadi ya satu-satunya cara adalah ya menjaga integritas tadi, gitu kan sini ya, ini. Kemudian tadi ada pertanyaan terkait terus gimana itu yang kata Pak Gufron tadi, para calon-calon pimpinan daerah itu yang mengeluarkan uang banyak gitu kan sini. Ini menjadi kajian kami juga Bu. Jadi 2017, 2018 itu kami melakukan kajian dengan teman-teman di LIPI. LIPI kan ada lembaga ilmu politik lagi. Ada kedeputian sosial di sana ya. Salah satunya ada kapus untuk politik di sini. Kita kerjasama dengan mereka.
menggali sebenarnya kebutuhan parpol berapa sih gitu kan ya. Karena kalau kita lihat di luar negeri, kebutuhan parpol itu Turki itu 90% itu didanai oleh pemerintah. 10%-nya silahkan gitu kan sini. Tempat lain ada yang 50-50, 50% dari pemerintah, 50% silahkan. Malaysia pemerintahnya nggak ngasih sama sekali sama parpol itu. Tapi parpol boleh bisnis gitu kan sini. Jadi masing-masing negara punya kepentingan, punya aturan sendiri-sendiri. Terus Indonesia mau ikut yang mana kan gitu sini. Indonesia kalau ngasih 90% bahkan 100%, nanti parpolnya dianggapnya tidak independen. Parpol pemerintah dianggapnya kan gitu kan CBI. Kalau dikasih sedikit ya seperti sekarang ini. Satu suara hanya Rp108. Ya jadinya kayak gitu Bu. Kebutuhan untuk sosialisasi, untuk rumah tangga aja, untuk bayar listrik itu nggak kebayar tuh sama parpol gitu di sini. Karena cuma satu suara Rp108. Dikaji oleh kami dengan berbagai literatur tadi, keluar angkanya Bu. Jadi normalnya harusnya nih satu per suara itu adalah 16.000. Kalau 100% diberikan oleh pemerintah. Total kebutuhannya sekian miliar. Kami waktu itu ada 5 parpol besar gitu kan yang memberikan laporan kepada kami kebutuhannya apa, pendanaannya dari mana dan seterusnya. Kemudian kalau full dibayar oleh pemerintah itu per suara 16.000. Kalau full. Tapi kalau tadi saya katakan, saya bilang kalau diberikan oleh pemerintah semua, itu parpol jadi parpol pemerintah, gitu kan, nggak mungkin bersuara dan lain-lain. Akhirnya kita kasih 50%, per suaranya itu 8.000, itu di sini. Kita ajukan ke Presiden, kemudian ke Kemenkyu dan lain-lain. Kemenkyu angkat tangan, duitnya dari mana Pak Wawan? Gitu, situ. Duitnya dari mana? Kalau ngasih per suaranya 8.000, itu cuma 50%, itu di sini. Akhirnya sepakat, dihitung lagi, bertahap saja. Tahun yang lalu Bu, itu sudah dikeluarkan kurang lebih Rp1.000 per suaranya. Jadi dari Rp108 sekarang jadi Rp1.000. Minggu yang lalu kami sudah rapat lagi gitu kan ya dengan teman-teman di pemerintahan untuk mencoba mengajukan kembali gitu kan ya ini. Ya mungkin tidak 8.000 juga, tapi bertahap tadi kita mintakan. Tapi kita punya catatan Pak. Pemerintah boleh memberikan bantuan tadi supaya tadi kebutuhan partai bisa terpenuhi. Kebutuhan dasarnya bisa terpenuhi. Sehingga harapannya kalau itu terpenuhi, maka tadi yang mahar, kebutuhan kampanye itu sudah mulai berkurang sedikit-sedikit gitu sini. Nah, tapi ada syarat. Kami bilang hasil kajiannya ini uang tidak gratis begitu saja. Ada 3 hal yang harus mereka ikuti. Yang pertama, harus melakukan rekrutmen yang benar. Harus ada pola rekrutmen yang benar. Yang ketiga masalah kaderisasi. Itu kaderisasi juga harus dilakukan dengan benar. Tidak tiba-tiba datang jadi. Itu kaderisasi bagaimana? Jadi mulai rekrutmen, kaderisasi itu juga dilihat. Termasuk laporan keuangannya juga dilihat nanti. Pengelolaan keuangannya seperti apa dan lain-lain. Kalau anggaran masuk 90% di situ, berarti BPK juga bisa melakukan audit, gitu kan situ ya. Walaupun sebagian angkanya masih dari partai politiknya, gitu. Tapi 50% dari negara itu bisa didapatkan sehingga pemerintah dalam hal ini BPK bisa melakukan audit ke partai politik tadi. Itu upaya yang kami lakukan dari teman-teman dari pencegahan waktu itu supaya kami sadar, gitu kan ya, bahwa sampai sekarang, ya tadi kebutuhan para kandidat-kandidat yang menjadi calon-calon untuk kepala daerah itu ya, kalau lihat LHKPN-nya ada yang minus Pak. Kebutuhannya 20 miliar, minus LHKPN-nya itu. Bagaimana caranya coba? Atau ada juga yang cuman 200 juta gitu. Udah tahu jadi pilkada itu miliaran tadi. LHKPN-nya cuma 200 juta, ada yang 2 miliar, ya lumayan lah kalau 2 miliar. Terus dari mana mereka? Hasil riset kami, ya, mereka juga mengandalkan pada pihak ketiga untuk menjalankan tadi di situ. Nanti kalau sudah dibiayai oleh pihak ketiga, tidak ada makan siang yang gratis. Pasti tadi yang katakan Pak Gufron lewat APBD, lewat pengadaan barang dan seterusnya. Nah harapannya upaya-upaya yang dilakukan oleh teman-teman KPK ini, lewat pencegahan, lewat sosialisasi individu tadi untuk meningkatkan integritas,
Jadi sekali lagi jangan bosan-bosan Bapak dan Ibu sekalian untuk mendengarkan kuliah-kuliah mengenai anti korupsi. Tadi harapan saya sih, kalau sekarang masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, suatu saat yang masuk kanan, tidak keluar telinga kiri, entah kemana, biarin aja. Yang penting sudah ada di sini dulu. Suatu saat masuk ke hati, gitu kan ya. Kalau sudah masuk ke hati, insya Allah hati kita akan berkata yang baik, yang benar. Saya kira itu sebagai penutup. Mari kita sama-sama jaga integritas kita sendiri, gitu kan ya, ini keluarga. Kalau kita sendiri dan keluarga sudah berintegritas, harapannya keluarga yang lain juga akan mengikuti kita, gitu kan ya. Maka lingkungan dan harapannya negara Indonesia menjadi maju dan bebas dari korupsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wawan. Jadi integritas kata kuncinya dari diri sendiri, dari keluarga, itu akan membawa dampak kepada keluarga lain, lingkungan lain, akhirnya kepada bangsa tentunya. Pak Nurul Gufron, waktu untuk Bapak silakan. Ada dua hal yang dipertanyakan ke saya. Kalau pahlawan diabadikan, kenapa kok tidak koruptor juga diabadikan begitu? Jadi begini, kita berkehidupan ini kan kehidupan termasuk berkebangsaan, bernegara. Ini kan dalam konteks sesungguhnya berkemahlukan ya. Kalau pahlawan itu diberi gelarnya setelah meninggal, maka supaya tidak ada. Kenapa kemudian tidak diberi pada saat hidup? Takutnya sudah dikasih award itu ternyata ketangkep korup begitu. Begitupun koruptor. Nah, begitu koruptor siapa tahu? Nah, karena kita konsepnya konsep pemidanaannya itu pemasyarakatan. Siapa tahu ditangkap KPK, dijebloskan ke lapas ternyata tobat. Nah, begitu. Karena kehidupan kita kan yang dinilai yang di akhir. Sehingga ya kecuali mati pada saat ketangkap mati gitu, berarti bisa diabadikan sebagai koruptor selamanya begitu. Jadi begitu. Karena kita konsep pemidanaan pemasyarakatan, siapa tahu setelah ditangkap baik polisi, KPK ataupun jaksa dijebloskan ke penjara, ternyata tobat, dan beberapa ada yang tobat gitu, walaupun hanya masih sedikit gitu. Itu kenapa tidak diabadikan. Jadi kalau memang ternyata sudah dijebloskan kok masih korup lagi, ketangkap lagi, ya itu kalau matinya pada saat korup bisa diabadikan. Ada yang kedua, yang pertanyaannya Pak, ukuran sederhana dari korup itu apa sebenarnya? Nah, kita lihat pada kepentingan hukumnya. Kenapa sih sebenarnya korupsi itu dikriminalkan, dilarang? Karena sebenarnya korupsi itu melanggar 3 hal. Apa yang dilanggar? Pertama, wewenang publik, mestinya untuk kepentingan publik secara adil. Jadi kalau ada penyelenggaraan pemerintahan, layanan publik diberikan tidak adil, berarti itu ada korup. Apapun itu, mau urusan akademik, non-akademik, mau pengadaan barang dan jasa di UNAN, mau urusan rekrutmen mahasiswa, urusan rekrutmen dosen, urusan naik pangkat, urusan mutasi, tidak adil, tidak fair, tidak transparan, itu pasti ada apa-apa ini. Melanggar keadilan atas layanan publik. Jadi sekali lagi, kewenangan publik itu diselenggarakan kita semua, dari rakyat dari Papua sampai Aceh, itu diselenggarakan pada pemerintah. Harapannya pemerintah memberikan layanan kepada semuanya secara adil. Kalau ada wewenang diselenggarakan tidak adil, ada korup di dalamnya. Itu wewenang. Kedua, uang. Kalau ada UKT, diserahkan kepada rekening rektor, kemudian ada penggunaan yang tidak transparan, ada konflik interest di dalamnya, itu ada korup. Jadi ukurannya itu, wewenang yang mestinya untuk kepentingan publik, maka namanya untuk kepentingan publik harus ada keadilan. Uang
namanya uang dikumpulkan bersama, anggap ini arisan. Nah, serahkan ke Pak Rektor. Tentu Pak Rektor untuk mengabdi pada kepentingan bersama. Tidak boleh kita nyerahkan, ayo kita rekreasi. Siapa supirnya? Supirnya Pak Rektor. Setelah terkumpul oleh Pak Rektor, dikemplang. Nah, itu pasti ada korup. Itu uang. Begitupun wewenang. Yang semestinya semuanya hak saya, hak Anda, hak masing-masing pribadi. Karena kalau dibiarkan tidak ada yang ngatur, bisa anarki. Maka diserahkan kepada pemerintah untuk ngatur. Ngaturnya supaya apa? Supaya adil. Jadi ukurannya dua itu. Itu saya kira dua hal, kata kunci yang mungkin dimintakan sebagai penutup. Sekali lagi, kita bersama bernegara, itu diikat dengan keadilan dan kemakmuran. Dan keadilan dan kemakmuran itu akan sirna kalau ada korupsi. Sehingga merawat kebangsaan Indonesia itu harus dengan memberantas korupsi. Kalau kita membiarkan ada korupsi, maka retaknya NKRI adalah tinggal waktu saja. Itu yang mari kita rawat bersama-sama kebangsaan kita dengan mulai dari kita sendiri untuk meninggalkan perilaku korupsi. Terima kasih, akhirul kalam, kalau ada yang kurang saya mohon maaf. Terima kasih kepada semua perhatiannya. Sekali lagi kami hadir ke UNAN bukan ingin memberi, tapi ingin menagih tanggung jawab UNAN bagi keadilan, bagi kemakmuran dengan memberantas korupsi. UNAN adalah poin penting, pendidikan paling tinggi, paling penting di Indonesia untuk turut serta memberantas korupsi. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat mencerahkan Bapak Ibu sekalian, saya serahkan kepada Rektor. Pak R3, terakhir Pak Wakil Ketua KPK dan Pak Wawan, Pak Deputi, kami atas nama keluarga besar UNAN, Pak Gufron, sekali lagi ucapkan terima kasih banyak atas berbagi informasi dan juga pencerahan yang dilakukan. Mudah-mudahan niat dan tekad kita, sebagaimana tadi disampaikan, terutama di dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, mudah-mudahan bisa terwujud dengan baik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak dan juga kami melepas Pak Gufron, karena beliau ini kalau diajak, orang Padang kan begitu Pak, dilayan tamu. Gitu. Nah, tapi beliau ini nggak mau begitu kan, karena standarnya begitu. Jadi tidak mau diajak makan, nah mudah-mudahan tapi minum bisa. Gitu. Demikian, terima kasih banyak, saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita berikan selagi tepuk tangan yang meriah kepada moderator dan narasumber kita yang sudah memaparkan materi yang luar biasa bermanfaat bagi kita semua. Baik Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati, dengan ditutupnya rangkaian acara kita pada hari ini oleh Bapak Rektor, maka berakhir pula rangkaian acara kuliah umum anti korupsi bagi seluruh sivitas akademika Universitas Andalas bersama Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia pada hari ini, Rabu 17 Maret 2021. Selagi kami ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita, Bapak Ibu pimpinan dan juga seluruh adik-adik mahasiswa yang telah berkenan hadir pada rangkaian acara hari ini. Akhir kata, saya Dunan dari Humas dan Protokol Universitas Andalas undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.